Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal review mengenai inovasi model bisnis dalam ekonomi digital. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Arif Putra Setiawan, kemudian Muhammad Miftahul Huda, dan Muhammad Rifki Maulana. Beberapa poin utama yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengantar model bisnis di dalam era ekonomi digital, kemudian pengertian model bisnis secara umum, bagaimana penciptaan nilai dalam lingkup ekonomi digital, bagaimana penyusunan model biaya dan pendapatan dalam ekonomi digital, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang kita dapat dari pemaparan tersebut. Internet di seluruh dunia menjadi salah satu yang menyebabkan perubahan besar. Untuk mengikuti arus perubahan tersebut, sebuah usaha mau tidak mau harus merubah model bisnisnya menjadi model bisnis yang berbasis internet. Untuk melakukan itu, ada 2 hal yang harus terjawab oleh sebuah usaha. Yang pertama adalah pengertian mengenai prinsip fundamental, yaitu logika bisnis dari ekonomi yang berbasis internet. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan atribut-atribut disruptif dari ekonomi internet. Dari 2 hal tersebut, bisa disusun beberapa strategi dalam membangun model bisnis yang berdasarkan pada ekonomi berbasis internet. Yang pertama adalah apa saja komponen dari model bisnis dalam ekonomi berbasis internet. Yang kedua, apa saja atribut disruptif dari ekonomi internet dan bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan dalam berkompetisi. Kemudian bagaimana pengaruh biaya dan jaringan transaksi dalam ekonomi internet merubah peta persaingan usaha. Bagaimana perbedaan biaya dan penentuan harga antara ekonomi yang berbasis internet dengan yang tradisional. Kemudian yang terakhir, apa saja skala dan lingkup baru yang baru muncul ketika ekonomi ini berubah menjadi berbasis internet. Untuk itu, kita perlu mengerti model bisnis di ekonomi digital. Akan tetapi sebelumnya, beberapa peneliti telah menyampaikan pengertian mengenai model bisnis secara umum, di antaranya Rapa pada tahun 2002 dan Turban, yaitu model bisnis adalah metode perusahaan dalam menjalankan bisnis untuk dapat menghasilkan pemasukan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini termasuk juga untuk membuat kerangka dasar sebuah bisnis, bagaimana menyusun segmen market yang akan dilayani, layanan apa yang diberikan, dan bagaimana layanan tersebut dibuat dan didelivery. Kemudian, Will dan Vital mendeskripsikan peran dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, konsumen, rekan, penyuplai, sehingga teridentifikasi alur dari sebuah produk, informasi, uang, dan masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Hal ini juga dikuatkan oleh Timmers pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa model bisnis adalah arsitektur dari produk, jasa, arus informasi, termasuk mendeskripsikan pelaku bisnis dan perannya serta keuntungan masing-masing. Dari Slavodsky tahun 1996 menyatakan model bisnis adalah totalitas dari bagaimana sebuah usaha memilih pelanggan, mendefinisikan dan membedakan penawaran masing-masing pelanggan, pekerjaan yang akan dilakukan sendiri, dan apa yang akan kita subkan menggunakan jasa luar, bagaimana proses masuk ke dalam pasar dan membuat nilai untuk konsumen dan juga menghasilkan keuntungan. Dari model bisnis tersebut, Raipot dan Jaworski mendefinisikan beberapa poin penting yang harus ada
ketika menjelaskan sebuah model bisnis. Yang pertama adalah nilai atau value yang ingin dihasilkan, di mana nanti dijelaskan proposisi atau klaster nilai tersebut untuk konsumen yang akan menjadi sasaran. Yang kedua adalah lingkup yang ditawarkan di dalam pasar. Apakah produk, jasa, informasi, atau bisa ketiga-tiganya. Kemudian keunikan atau sumber daya yang menjadi ciri khas yang harus dipertahankan. Kemudian aspek finansial, bagaimana cara memperoleh pendapatan dan bagaimana pembagian keuntungannya. Kemudian yang terakhir harus ada perencanaan mengenai pengembangan usaha. Selain poin-poin itu, Alf dan Zimmerman pada tahun 2001 juga menambahkan poin-poin penting untuk menyusun sebuah model bisnis, yaitu misi, di mana harus mengerti visi secara mendalam, disertai dengan tujuan strategis dan proposisi nilai. Kemudian struktur, yaitu peran dalam komunitas bisnis, industri, hubungan dengan konsumen, dan juga produk yang ingin ditawarkan. Kemudian proses, yaitu sudut pandang detail dari pelaksanaan misi dan struktur model bisnis. Kemudian pendapatan yang menjadi lini dasar sebuah usaha. Kemudian aspek legal yang meliputi seputar kebijakan hukum, dan juga aspek teknologi yang bersama-sama dengan legal ini menciptakan dan juga sekaligus membatasi munculnya model bisnis berbasis teknologi. Model bisnis yang berbasis internet memiliki beberapa hal atau beberapa rule, diantaranya disebutkan oleh Rapa pada tahun 2002, seperti pedagang antara atau kita sering menyebutnya sebagai broker, di mana dia tidak punya resource, akan tetapi dia menghubungkan antara si pemilik barang dengan konsumen yang membutuhkan barang. Kemudian bagaimana munculnya media iklan yang berbasis internet, disertai media informasi, munculnya banyak penjual online, pembuat atau pabrikan mau tidak mau harus juga merubah pola perdagangannya masuk ke jaringan internet, munculnya afiliasi dan juga komisi antar usaha, kemudian komunitas-komunitas, dan juga langganan atau subscriber. Selain itu, dalam perdagangan model bisnis berbasis internet, kita harus menyebutkan secara jelas harga yang kita tawarkan, bagaimana kita menyusun atau membuat harga kita menjadi harga yang terbaik, kemudian menjadi penjual yang dinamis dengan pergerakan pasar, munculnya afiliasi marketing, pembelian partai, sistem tender elektronik, pelelangan online, kustomisasi atau personalisasi, kemudian pasar elektronik, pengembangan rantai pasok, dan kolaborasi perdagangan. Untuk menjaga sebuah kesuksesan usaha, model bisnis yang berbasis internet harus menjadikan internet itu sebagai isu atau elemen yang sangat diperhatikan. Dari model bisnis yang berbasis internet ini berkembanglah yang sering kita kenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik, di mana ini merupakan salah satu perubahan yang strategis dan fundamental dari munculnya internet. Perubahan teknologi yang dihasilkan termasuk perubahan yang disruptif, di mana mempengaruhi hampir di semua aspek. Adapun kriteria disruptif disebutkan oleh Bauer dan Christensen, yaitu menghadirkan paket atribut kinerja yang berbeda yang belum pernah ada, dan juga atribut performa yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pengaruh-pengaruh munculnya perdagangan elektronik diantaranya adalah efek jaringan, yaitu pencarian dan pengetahuan produk menjadi lebih mudah untuk dicari. Munculnya platform-platform terbuka, yaitu tempat terbuka untuk menjalin komunikasi
dan kolaborasi konektif dan interaktif antara si pemilik usaha dengan pelanggannya, mudahnya pertukaran informasi, kemudian munculnya aset-aset digital yang tidak berwujud, mudahnya transparansi biaya karena bisa dengan mudah dibandingkan harga di semua pasar. Kemudian bagaimana mengatur tampilan sebuah produk atau jasa secara virtual dan kecepatan perubahan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Mas Muhammad. Baik, terima kasih Mas Ari. Untuk selanjutnya yaitu tentang penciptaan nilai pada ekonomi digital. Jadi di sini ada dua area yang disasar, yaitu berupa market space dan marketplace. Yaitu market space yaitu pasar online yang terdiri dari penjual dan pembeli saja. Sedangkan ketika marketplace didefinisikan sebagai pasar online yang melibatkan pihak ketiga. Oke, baik. Untuk proses transformasi fisik itu melibatkan satu atau lebih dari keempat aktivitas berikut, yaitu mengubah, mengangkut, memeriksa, dan menyimpan, seperti apa yang dikemukakan oleh Meredith dan Schafer di tahun 99 ini. Kemudian 5 langkah untuk menciptakan nilai pelanggan dalam ekonomi digital yaitu sebagai berikut, yaitu mengumpulkan, mengatur, memilih, mensintesis, dan mendistribusikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Raipot dan Sveukla tahun 95. Next. Baik, untuk transformasi bisnis dalam perekonomian fisik dan digital, berikut ditinjau dari inputnya. Untuk ekonomi fisik yaitu inputnya berupa bahan mentah atau produk setengah jadi. Untuk ekonomi digital, inputnya berupa data atau informasi dalam bentuk digital. Kemudian ditinjau dari transformasi bisnis atau kegiatan penciptaan nilai atau value. Bagi ekonomi fisik yaitu mengubah, mengangkut, memeriksa, dan menyimpan. Untuk ekonomi digital, mengumpulkan, mengatur, memilih, menyatukan, dan menyalurkan. Ditinjau dari segi outputnya, yaitu ekonomi fisik berupa produk setengah jadi atau produk jadi atau jasa. Kemudian untuk ekonomi digital, outputnya itu berupa informasi atau pengetahuan atau jasa, serta juga layanan informasi. Ditinjau dari peran strategi dari informasi dalam proses transformasi bisnis bagi ekonomi fisik, yaitu informasi sebagai elemen pendukung, sedangkan untuk ekonomi digital, informasi ini merupakan sumber utama. Baik, next. Untuk value atau nilai strategi penciptaan dalam ekonomi digital, yaitu untuk tujuan dari strategi untuk aplikasi e-commerce di sini, inputnya yaitu merancang produk dan layanan yang inovatif, membangun install base of customer. Oh ya, ini install base of customer yaitu pelanggan, didefinisikan sebagai pelanggan yang menggunakan barang. Nah, itu kebalikan dari bukan kebalikan ya, istilahnya ada istilah lain selain itu, yaitu customer base. Kalau ini install base of customer. Ini adalah pelanggan yang betul-betul memakai barang itu, dan ketika sudah mendapatkan barang itu, maka tipe pelanggan ini tidak akan membeli barang yang sama lagi, walaupun dalam satu merek. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk inputnya, memanfaatkan jaringan untuk membangun kesuksesan bisnis. Kemudian untuk transformasinya,
Ini meningkatkan efisiensi dan keefektifan dari proses bisnis atau rantai pasok. Kemudian memadukan kinerja fisikal dan digital. Bagi outputnya, menciptakan produk dan layanan inovatif, dan menyediakan paket solusi untuk lebih memuaskan pelanggan. Oke, next. Kita meninjau dari strategi dan manajemen e-commerce di sini. Bagi inputnya, yaitu meningkatkan kolaborasi sepanjang proses desain produk, kemudian mensinkronkan persyaratan desain dengan rantai pasok pada tahap awal pengembangan, pemanfaatan pengetahuan penting untuk proses desain melalui hubungan dari pihak luar, dan mengurangi biaya transaksi pelanggan. Kemudian untuk transformasinya di sini adalah pendekatan inovasi yang berkelanjutan, yaitu menerapkan manajemen konvensional untuk meningkatkan efisiensi proses. Kemudian yang kedua adalah pendekatan disruptive innovation, yaitu mengambil manfaat biaya transaksi yang rendah dalam ekonomi digital. Sedangkan untuk outputnya yaitu mengubah value proposition dengan mengambil keuntungan dari efek jaringan permintaan dari sisi ekonominya. Kemudian meningkatkan switching cost pengguna dengan penawaran value di berbagai pasar. Nah, ini untuk switching cost adalah cost yang timbul karena beralih produk gitu. Karena beralih produk dari produk A ke produk B tentu ada cost yang timbul di situ, itu namanya switching cost. Baik, kita lanjut untuk outputnya lagi, yaitu mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan melalui jaringan online. Oke, next. Nah, di sini ditinjau dari economies of scale. Economies of scale adalah keekonomian atau penghematan yang dicapai itu biaya lebihnya yang dicapai itu penghematannya itu digunakan untuk menambah produk yang sama gitu. Oke, ini untuk permintaannya. Di sini masalah utama yang ada adalah bagaimana cara membangun install base of user yang luas. Kemudian strateginya yaitu menyediakan teknologi, produk atau layanan yang unggul. Kemudian untuk pasokan, yaitu masalah utamanya di sini adalah bagaimana cara menurunkan biaya per unit dalam penyediaan produk atau layanan ekonomi digital. Strateginya yaitu meningkatkan skala untuk meminimalkan biaya rata-rata. Next. Sekarang kita meninjau dari economies of scope. Jadi memang belum ada padanan katanya untuk bahasa Indonesia, economies of scope. Yaitu ketika terjadi penghematan, maka hasil dari penghematan dengan jenis yang berbeda. Yaitu masalah utama bagaimana memanfaatkan satu set aset digital untuk memberikan nilai di banyak pasar yang berbeda dan bagaimana memanfaatkan prinsip ekonomi kelimpahan. Untuk strateginya yaitu mendapatkan kembali pelanggan dengan mengidentifikasi kebutuhan individu mereka dan mampu menawarkan paket solusi. Untuk pasokan, masalah utamanya adalah bagaimana cara memasok beberapa output yang diminta oleh pasar dengan biaya total yang lebih rendah daripada kombinasi dua atau lebih penyedia produk atau layanan tunggal. Strateginya mengidentifikasi dan memanfaatkan economies of scope dalam produksi dan distribusi. Next. Ditinjau dari switching cost di sini untuk permintaan, masalah utamanya yaitu bagaimana cara meningkatkan switching cost pelanggan dari pengguna produk atau layanan perusahaan. Ini strateginya yaitu menyediakan produk dan layanan unggul, melibatkan pelanggan dalam mendesain produk, membangun dan mempertahankan komunitas online, dan membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan pelanggan, yaitu pelanggan end consumer ya, itu pelanggan akhir. Kemudian pasokan, ini masalah utamanya yaitu bagaimana cara memaksimalkan nilai dari installed customer base dengan penjualan produk atau layanan pelengkap. Strateginya yaitu mengevaluasi switching cost terhadap masa depan pendapatan pada setiap customer base, kemudian menambahkan biaya ini ke semua install
customer base untuk menambah value atau nilai. Kemudian berinvestasi pada beberapa aset pelengkap yang dikhususkan untuk teknologi dan sistem. Next. Ditinjau dari transaction cost, untuk permintaan di sini masalah utamanya yaitu bagaimana menurunkan transaction cost dari pelanggan yang akan berbisnis dengan kita gitu. Strateginya yaitu memudahkan pelanggan untuk mendapatkan dan membandingkan produk atau layanan terkait informasi. Kemudian mengenali proses keputusan pelanggan dan bisa menyediakan bantuan. Untuk pasokannya, masalah utamanya yaitu bagaimana merubah nilai proposisi dan struktur organisasi untuk menciptakan penciptaan nilai bagi pelanggan. Strateginya yaitu transaction cost yang rendah pada ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk mengefektifkan dalam mendesain ulang struktur organisasi dan mengkonfigurasi ulang seluruh jaringan penciptaan nilai. Kemudian transaction cost yang rendah memungkinkan integrasi virtual dari organisasi independen ataupun mitra bisnis. Baik, economies of scale seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang definisinya. Di sini economies of scale akan muncul ketika biaya produksi dari satu jenis produk per unit menurun seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Demand side dan supply side economies of scale saling memperkuat satu sama lain dalam lingkaran yang bagus. Pertumbuhan demand side akan mengurangi biaya dan harga per unit pada supply side dan membuat produk lebih menarik bagi pengguna lain. Hasilnya adalah semakin memicu pertumbuhan permintaan. Sifat dari produk, teknologi, dan pasar akan mempunyai batas pertumbuhan tersebut. Baik, untuk selanjutnya economies of scope dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Pak Mu, silakan. Oke, terima kasih. Ini tadi dari Mas Huda udah menjelaskan ya bagaimana model-model biaya. Ini tadi yang sebelumnya juga udah dijelaskan tentang ringkasan-ringkasannya. Ini saya lanjutkan kembali. Oke, saya akan melanjutkan dari economy of scope. Ya, economy of scope ini lebih kepada jangkauan. Jadi kombinasi dari demand economies of scope sama demand side economy of scale yang sebelumnya sudah dijelaskan, itu dia memperkuat jaringan di dalam ekonomi digital ya. Kemudian dia akan membangun dan mempertahankan masa kritis ya dari beberapa pelanggan ya. Nah, kemudian dari pertumbuhan skala ini ningkatin juga jumlah pelanggan yang potensial untuk penjualan silang ya. Jadi kayak misalnya barang yang satu bisa berhubungan dengan barang yang lainnya. Contoh seperti Amazon, dia memperluas cakupannya penawarannya itu jadi dibikin seperti bundling ya dari layanan dan juga produknya. Jadi ketika dari scale-nya terpenuhi, maka skopnya juga akan meluas. Jadi jangkauannya meluas. Maka nanti adanya cross-selling dari produk perusahaan tersebut. Oke, next. Oke, di sini bagaimana switching cost ini? Kalau di dalam Tirole menjelaskan biaya pengalihan itu kasusnya investasi yang istimewa. Apa yang dimaksud investasi istimewa itu? Jadi dalam berbagai aset ya itu pelengkap dan tahan lama spesifik untuk teknologi atau sistem tertentu. Nah, di mana dari total biaya yang peralihan itu ditanggung oleh pemasok baru untuk melayani konsumen baru ya seperti biaya pemasaran, penelitian, pengembangan dan lain-lain. Oke, investasi dalam aset tertentu itu resepsi dan produk layanannya itu tetap bersama menghasilkan surplus relatif yang dimana dalam perdagangan di pihak lain, apalagi di dalam e-commerce, di dalam Regens and Ray menjelaskan bahwa menyarankan bahwa perusahaan dapat membuka sebagian extranet mereka untuk memungkinkan mitra akses informasi khusus perdagangan dan proses internal mereka. Okay, next. Oke, kita masuk ke transaction cost ya. Jadi kalau di dalam teoritisnya itu biaya transaksi ini bergantung kepada 4 faktor. Jadi ada 4. Yang pertama, oportunisme. Jadi bagaimana kita melihat dari segi oportunis dari perdagangan tersebut. Kedua, kekhususan aset. Jadi aset ini benar-benar dikhususkan atau tidak. Ketiga, ada ketidakpastian ya. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam transaction cost. Kemudian yang keempat adalah frekuensi transaksinya. Apakah itu sering digunakan atau tidak.
Jadi karena di dalam individu dan organisasi ya secara kognitif yang terbatas, itu dia nggak bisa mengumpulkan dan memproses informasi yang mereka butuhin untuk semua keputusan. Nah, jadi harus ada 4 faktor utama yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada juga biaya koordinasi untuk sumber daya dan juga proses biaya kontrak yang terkait dengan transaksi pasar bila sangat mahal. Ya, di dalam dijelaskan di Lefortonitas itu manfaat ekonomi dan integritas vertikal kolaborasi muncul ketika internalisasi parsial mengatasi kesulitan transaksi yang terkait dengan pertukaran pasar. Ya, di mana di sini ekonomi digital secara dramatis mengurangi biaya berbagai jenis transaksi pasar misalnya dalam konektivitas dan interaktivitas. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam ini seperti tabel strategi di dalam pricing issues dan revenue model. Yang pertama kita lihat dulu sumber pendapatannya bagaimana. Oh, e-commerce memberikan perusahaan peluang tambahan untuk pendapatan apa aja, misal iklan-iklan yang dalam situs web. Kemudian biaya berlangganan atau yang kita tahu subscribe ya, atau biaya komisi transaksi ya. Kita biasanya ada transaction fee ya, kemudian ada service tax ya, service dan tax ya, biaya layanan atau konsultasi. Kemudian di dalam konsep dasarnya keuntungan e-commerce itu terdapat di rumusnya total pendapatan dikurangi total biaya ditambah pendapatan e-commerce lainnya ya. Sumber pendapatan baru itu terlepas dari penjualan produk layanan yang asli yang memungkinkan e-commerce dan teknologinya informasi atau bisa disebut misalnya menggunakan informasi atau menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi ada value-value khusus yang harus diberikan. Kemudian isunya bagaimana? Pertama, bagaimana kita mengidentifikasi sumber pendapatan baru dari yang tadi dijelaskan. Kita lebih kuat di mana? Perusahaan itu lebih dominan di mana? Kedua, bagaimana cara menguji harganya? Bagaimana segmentasi pelanggan dan juga menyesuaikan perubahan penawaran dan permintaan secara real time. Jadi kita harus lihat behavior dari pelanggan itu. Ketiga, bagaimana cara mencapai efek sinergi ya, biar tadi yang economy of scope itu bisa bekerja ya. Jadi kesempatan cross selling itu bagaimana untuk kita mendapatkan efek itu. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan informasi menciptakan nilai baik di pasar maupun ruang pasar. Jadi bagaimana value ini sampai kepada pelanggan. Kemudian yang kelima, yang terakhir isunya bagaimana membangun ekuitas merek online dan meningkatkan efek loyalitas. Ya, di sini ketika isu-isu yang sebelumnya udah bekerja, nah ini dia akan menciptakan sebuah positioning ya, di mana nanti dia akan membangun ekuitas merek ya, dan juga ketika brand positioning perusahaan udah kuat, maka loyalitas dari pelanggan itu pasti akan muncul. Strateginya pertama, kita manfaatin rantai nilai virtual yang menciptakan sumber baru pendapatan. Kedua, kita analisis dulu aset digital dan eksperimen-eksperimen cara baru. Jadi harus ada trial error yang dilakukan dari perusahaan untuk segmentasi pasar-pasar yang baru. Kemudian bundle produk dengan produk layanan lainnya. Jadi yang itu tadi digabung, tidak hanya menjual produk aja, kita juga menjual layanannya. Kemudian menawarkan aliran produk dan layanan informatis dan menerapkan strategi penetapan harga yang kreatif. Ya, jadi di sini harus ada nilai value sebuah edukasi terhadap pelanggan agar pelanggan ini tahu dari produk perusahaan ini benar-benar kebutuhannya untuk apa. Kemudian yang terakhir, menjadi anggota ekosistem bisnis di mana perusahaan bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru, memuaskan pelanggan dan menciptakan perputaran inovasi berikutnya di segmen pasar utama, atau yang kita sebut biasanya kalau orang udah subscribe ya, kita akan maksimalkan apa aja yang mereka butuhkan. Karena berlangganan itu kan biasanya all in one. Jadi ketika orang udah berlangganan, kita akan maksimalkan kebutuhan pelanggan itu apa, produknya yang dibutuhkan seperti apa. Oke, next. Ya, yang terakhir ringkasannya dari paper ini adalah yang pertama, e-commerce itu dapat diimplementasikan sebagai inovasi berkelanjutan ya untuk meningkatkan cara berbisnis ya. Fokus utamanya efisiensi dan juga transformasi bisnis yang tadinya tradisional menjadi elektronik. Kemudian
perusahaan gagal identifikasi dan memanfaatkan banyak peluang internet. Jadi masih banyak yang gagal perusahaan-perusahaan dalam penerapan ini. Jadi ada juga e-commerce yang mengganggu inovasi-inovasi yang merevolusi dan mengubah perdagangan tradisional. Untuk menangkap manfaat penuhnya, atribut karakter yang mengganggu dari inovasi e-commerce harus diidentifikasi dan diimplementasikan dalam model bisnis yang layak. Oke, yang pertama kesimpulannya yaitu 1. Rancang program yang memanfaatkan efek jaringan internet dan atribut pengganggu lainnya atau distraksi lainnya untuk mencapai masa kritis basis pelanggan yang terpasang. Kedua, manfaatkan satu aset digital untuk memberikan nilai banyak pasar yang berbeda dan berbeda-beda. Jadi value-nya itu harus diperluas lagi dan mendapatkan sebuah nilai untuk customer yang berbeda-beda. Kemudian membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan melalui komunitas e-business atau web, meningkatkan biaya pelayanan mereka ke vendor lain. Ya, jadi ini seperti adanya engagement antara perusahaan dan customer. Kemudian ada mengubah proposisi nilai dan struktur organisasi untuk meningkatkan penciptaan nilai. Jadi value-value yang itu harus diproposikan dan distruktur oleh organisasi yang baik. Kemudian yang terakhir menghasilkan efek sinergi pada penawaran produk dan layanan e-commerce. Atau lebih singkatnya, model bisnis yang layak dalam ekonomi digital harus mengikuti prinsip ekonomi dasar. Contohnya seperti model biaya yang tadi dijelaskan oleh Mas Huda. Kemudian ada juga yang paling penting itu harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan atribut internet yang mengembangkan perdagangan. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.